Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Fiatra dengan NIM 444302115 dari Universitas Sekolah Rekayasa, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data regresi menggunakan aplikasi. Regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan persamaan umum, yaitu yaitu dengan A plus B1X1 plus B2X2 ditambah Bn Xn, di mana Y merupakan variabel dependen, A merupakan intercept, B1, B2 dan Bn merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan X1, X2, dan Xn merupakan variabel dependen. Regresi ini digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan variabel dependen. Baik, selanjutnya ke tahap pengimplementasian menganalisis data regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Di sini terdapat contoh kasus di mana seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian, di mana peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Di samping ini merupakan data-datanya. Selanjutnya, kita copy data yang akan digunakan. Lalu buka aplikasi SPSS. Lalu klik bagian variabel view. Di sini diberi nama X1, sini X2, sini Y. Angka bagian desimal kita ubah menjadi 0. Untuk label di bagian X1, kita beri motivasi. Untuk label di X2 yaitu minat. Label di bagiannya itu keputusan kerja. Bagian measure kita ubah menjadi scale. Nah, setelah variabel view diubah, maka di sini bagian 0 di belakang titik tadi jadi hilang. Selanjutnya, klik analyze, regression, lalu linear. Untuk kolom dependent, masukkan Y atau keputusan kerja. Untuk kolom independen, masukkan X1 motivasi dan X2 minat. Selanjutnya ke bagian statistik. Checklist bagian residuals Darwin-Watson. Klik continue. Lalu bagian plots. Di bagian Y, klik spreadsheet. Untuk X, spread. Lalu checklist bagian normal probability plot. Klik continue. Lalu oke. Dan berikut merupakan hasil output dari analisis data regresi linear berganda. Di sini ada variabel entered atau removed, lalu ada model summary, ANOVA coefficient, residual statistik. Di sini ada normal PP plot dan scatter plot. Selanjutnya ke interpretasi. Selanjutnya interpretasi atau hasil output dari menganalisis data regresi linear berganda. Di sini ada variabel entered remove. Didapatkan dari output di atas diketahui bahwa variabel independen tidak ada variabel yang dikeluarkan.
Selanjutnya ada model summary. Dari output di atas, R yang didapatkan yaitu 0,138 yang artinya terdapat hubungan positif sangat lemah antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Lalu pada R kuadrat atau R square diperoleh sebesar 0,019 atau 1,9%, yang artinya variasi dalam keputusan pembelian bisa dijelaskan oleh kualitas produk, di mana variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 1,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Lalu selanjutnya ada adjust R square. Nilai yang diperoleh adalah min 0,079, yang menandakan model ini sangat lemah. Hal ini biasanya menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi nilai yang dapat adalah sebesar 5,2049, yang artinya kesalahan dalam memprediksi kualitas pelayanan sebesar 5,249. Sedangkan pada Darwin-Watson mendekati angka 2, di mana nilai yang diperoleh itu 2,166. Berarti tidak ada autokorelasi yang serius pada residual. Diketahui bahwa F hitung bernilai 9,422 bernilai. Selanjutnya ada interpretasi ANOVA. Dari hasil data output diketahui bahwa F hitung bernilai sebesar 9,422, sementara pada F tabel didapatkan dari untuk DK sendiri itu dari N-K-1 karena datanya itu 22, karena datanya 25, K-nya itu 2 dikurangi 1, maka DK sendiri itu bernilai 22 dengan DF itu K dikurangi 1. Ini sama dengan 2. Adalah 3,44, di mana F tabel kurang dari F hitung, sementara nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,0101, yang dimana nilai signifikan sendiri itu kurang dari alfa atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel motivasi dan minat secara bersama-sama dengan keputusan kerja. Selanjutnya interpretasi nilai output coefficient. Unstandardized coefficient merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Koefisien B terdiri dari nilai konstanta dan koefisien regresi. Nilai ini yang akan dimasukkan ke dalam bersama regresi linear berganda. Standard error merupakan nilai maksimum kesalahan yang didapat. Nilai ini dapat digunakan untuk mencari T hitung dengan cara koefisien dibagi dengan standar. Standardized coefficient nilai untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen. T hitung adalah penguji signifikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, maka T hitung harus dibandingkan dengan T tabel. Signifikansi merupakan besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal sebesar 5%. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan untuk pengambilan keputusan adalah benar. Masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan secara individu terhadap keputusan bekerja karena signifikan kurang dari 0,05. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi dan minat, maka semakin tinggi kecenderungan untuk mengambil keputusan kerja. Selanjutnya ada interpretasi dari residual statistik. Di sini data-datanya di mana tidak ditemukan nilai outlier atau leverage extreme yang bermasalah, di mana Cox distance sendiri itu nilainya kurang dari 1 yang menunjukkan tidak ada pengaruh besar dari outlier. Selanjutnya ada interpretasi normal PP plot, di mana titik-titik pada grafik berada cukup dekat dan mengikuti garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Tidak ada penyimpangan besar dari garis diagonal
di mana residual atau selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Terakhir, ada scatter plot, di mana pada output ini titik-titik terlihat menyebar secara acak di sekitar garis horizontal atau nilai 0, tidak membentuk pola tertentu, misalkan berbentuk corong atau lengkungan, di mana bila berbentuk corong atau lengkungan itu terjadi masalah. Penyebaran residual terlihat relatif merata, tidak menyempit atau melebar drastis pada nilai prediksi tertentu. Di mana asumsi homoskedastisitas terpenuhi, varians residual bersifat konstan dan tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda. Didapatkan Y sama dengan 0,635 plus 0,576x1 ditambah 0,385x2. Persamaan ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan minat berpengaruh positif terhadap keputusan bekerja. Bila mana x1 dan x2 bernilai 0, yaitu Y sama dengan 0,635 ditambah 0,576 dikali 0 ditambah 0,385 dikali 0, maka menghasilkan nilai sebesar 0,636. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika X1 dan X2 dengan 0, maka kualitas pelayanan diperoleh sebesar 0,636. Lalu, sedangkan setiap peningkatan X1 + 1, maka tingkat kualitas pelayanan akan meningkat sebesar 0,576, dan setiap kenaikan X2 sebesar 1, maka tingkat kualitas pelayanan akan meningkat sebesar 0,385, yang dimana bila dihasilkan, maka sebesar 1,596. Hasilnya juga didukung oleh nilai signifikan yang masing-masing variabel independen yang kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,028, untuk motivasi dan minat itu sebesar 0,033, sehingga keduanya berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.